Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil perancangan basis data kami, yaitu basis data toko elektronik. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Michael Ariel Premapinam, yang kedua Desi Puspitasari, yang ketiga Saida Amalia Zahra, dan yang keempat saya sendiri, yaitu Catra Dia Pradipta. Next. Terdapat beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pemodelan data, yang ketiga hasil penyusunan basis data, dan yang keempat query. Poin pertama, latar belakang. Seiring dengan kemajuan zaman, sebuah perusahaan yang memiliki beberapa toko ingin memperluas pemasarannya melalui platform online. Toko ini memiliki produk-produk yang disuplai dari beberapa supplier. Toko ini juga memiliki aset dan karyawan yang memiliki jabatan. Seorang pelanggan dapat memesan produk melalui toko fisik, offline, maupun toko online. Dalam pemesanannya, seorang pelanggan dibantu oleh seorang karyawan. Kemudian, dirancanglah sebuah sistem basis data untuk mengetahui seluruh aspek penjualan dan operasional toko. Next. Berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan basis data ini. Di antaranya yaitu laptop, Google Docs, Google Spreadsheet, Diagrams.net, PG Modeler, PG Admin 4, dan PostgreSQL 12. Kemudian, berikut merupakan langkah kerja yang kami lakukan dalam pembuatan basis data ini. Yang pertama ada perancangan konsep basis data, yang kedua yaitu penyusunan tiap entitas dan atributnya, yang ketiga membuat diagram relasi model konseptual, logikal, dan fisikal, yang keempat membuat tabel pada PG Admin 4. Namun pada kasus kali ini, kita langsung menggunakan model dari PG Modeler, sehingga kita hanya perlu langsung melakukan ekspor dari PG Modeler ke PG Admin 4. Langkah berikutnya yaitu melakukan query, dan yang terakhir yaitu menyusun PPT dan laporan. Next. Selanjutnya pemodelan data. Tahapan pemodelan data yaitu dimulai dari pemodelan konseptual, logikal, dan fisikal. Pada pemodelan konseptual, menyajikan konsep tentang bagaimana pengguna basis data memandang atau memperlakukan data. Selanjutnya, pemodelan logikal, yaitu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam komputer. Dan yang terakhir, pemodelan fisikal, yaitu mendeskripsikan bagaimana data disimpan dalam komputer dengan menyajikan informasi tentang format rekaman, urutan rekaman, dan jalur pengaksesan data. Pada pemodelan konseptual basis data toko elektronik yang kami buat terdapat 8 entitas, yaitu entitas pelanggan, pemesanan, produk, supplier, toko, karyawan, jabatan, dan juga aset. Selanjutnya pemodelan logikal. Pada pemodelan ini kurang lebih sama seperti pada pemodelan konseptual, hanya saja sudah terdapat atribut pada tiap entitas seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya pemodelan fisikal. Pada pemodelan ini sudah terdapat tipe data seperti varchar, date, integer, numerik, dan lain-lain. Selain itu juga sudah terdapat constraint berupa primary key dan juga foreign key, dan juga tabel relasional. Pada basis data toko elektronik ini terdapat 2 tabel relasional, yaitu tabel inventaris dan tabel detail pemesanan. Pada pemodelan fisikal digunakan notasi crossfoot. Selanjutnya ada diagram determinasi. Diagram determinan menggambarkan derajat hubungan dan partisipasi hubungan antar entitas. Untuk entitas disimbolkan dengan bentuk segi 4, untuk relasi disimbolkan dengan bentuk diamond, dan atribut menggunakan bentuk elips. Namun akan lebih ringkas jika atribut masing-masing entitas dituliskan pada kerangka tabel. Untuk derajat hubungan antara entitas terdapat hubungan one to many to many, yaitu pada entitas, toko, dan aset, serta pemesanan dan produk. Dalam kasus ini perlu dibuat tabel relasi, yaitu tabel inventaris dan detail pemesanan. Sedangkan partisipasi hubungan disimbolkan dengan garis. Garis lurus berarti partisipasi hubungan bersifat wajib, dan garis putus-putus berarti partisipasi hubungan tidak wajib. Seperti hubungan karyawan dengan pemesanan pada sisi karyawan. Berikut merupakan hasil penyusunan basis data dari toko elektronik. Yang pertama ada tabel pelanggan, tabel toko, tabel aset, tabel supplier, tabel jabatan,
tabel produk, tabel karyawan, tabel pemesanan, tabel detail pemesanan, dan tabel inventaris. Selanjutnya adalah query. Dari sistem basis data di atas, kelompok kami sudah membuat 15 query berisi pertanyaan untuk diajukan. Beberapa contohnya seperti soal nomor 4, tampilkan nama pelanggan, nomor telepon, dan nama produk dari setiap pemesanan mulai September 2021 sampai Maret 2022. Pada SQL di atas, awalnya kita perlu melakukan seleksi kolom terhadap atribut yang ingin ditampilkan menggunakan fungsi select. Atribut-atribut di atas diambil dari tabel pelanggan, produk, detail pemesanan, dan pemesanan. Karena tabel asal atribut lebih dari satu, perlu dilakukan proses penggabungan tabel. Proses penggabungan tabel bisa dilakukan dengan fungsi natural join atau dengan menyamakan atribut dari setiap tabel. Pada SQL di atas, kami menggunakan cara yang kedua. Terakhir, untuk menampilkan pembelian sesuai tanggal yang diminta, kami melakukan seleksi baris dengan fungsi between. Saat ingin menampilkan atribut dengan tipe data date, kita harus memberi format lengkap, yaitu tahun, bulan, dan hari. Contoh kedua, pada soal nomor 9, tampilkan nama supplier yang menyuplai produk dengan garansi kurang dari 1 tahun. Pada soal di atas, hubungan determinansi antara supplier dengan produk adalah one to many, yang artinya setiap supplier dapat menyediakan beberapa produk. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan fungsi select distinct agar tidak terjadi duplikasi nama supplier. Setelah itu, dilakukan proses penggabungan tabel dengan fungsi natural join, agar kita dapat melakukan seleksi baris menggunakan atribut garansi dalam bulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam penyusunan suatu sistem basis data diperlukan beberapa tahapan pemodelan. Yang pertama adalah tahapan konseptual. Dalam model konseptual, data harus dipandang dengan logika yang paling sederhana. Tahapan pemodelan logikal biasa dibuat dalam bentuk diagram Venn agar mudah dibaca dan dimengerti. Model data fisik atau low level adalah bagaimana sistem tersebut dapat diimplementasikan menggunakan sistem di BMS tertentu. Nah, setelah menyusun model relasionalnya, dapat dilakukan querying untuk memanipulasi data dalam basis data. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai sumber referensi dari pembuatan basis data toko elektronik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.